Oke, nama saya Trianto. Ya, saya kegiatan seharinya sebagai pustakawan sekolah. Terus untuk di TPM di Brukun ini saya sebagai ketua TPM di Brukun. TPM di Brukun ini sebenarnya dikelola oleh pemuda-pemudi atau karang taruna di dusun Jambon, Organisasi Dayu. Kebetulan yang saya yang disuruh teman-teman sebagai ketua teman pajak di Brukun. Itu awal mula TPM ini berdiri yaitu ketika kami dari pemuda-pemudi itu belum banyak kegiatan di sini. Di sini pemuda-pemudinya kan tergabung dua RT menjadi satu. Waktu itu kegiatan kami cuma berkumpul, terus paginya nanti kerja bakti seperti itu. Terus ada ide dari beberapa teman yaitu tentang perpustakaan. Waktu itu perpustakaan kita mencoba di sebuah di masjid di sini, yaitu kita mengajukan proposal ke beberapa penerbit dan alhamdulillah itu bisa cair dan menerima bantuan buku sekitar 200-an buku. Nah, setelah itu ketika di masjid ternyata pemakainya atau yang memanfaatkan buku itu tidak banyak, tidak semua warga masyarakat, tapi hanya jamaah yang berada di masjid. Lalu kami evaluasi dengan teman-teman yaitu untuk memindahkan perpustakaan tersebut di teras saya, yaitu punya idenya teman-teman, karena belum ada yaitu ruang atau tempat untuk kita berkegiatan. Ya, dari situ terus kita lahir atau merintis sebuah taman bacaan seperti itu. Kita berdiri tanggal 17 Mei 2015. Waktu itu kita konsep bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Nah, setelah kita meluncing, kita konsep juga dengan acara Jalan Sehat, yaitu memilih dengan jalan sehat karena yang bisa mencakup semua orang. Nah, di acara Jalan Sehat tersebut kita sosialisasikan kepada masyarakat yaitu apa sih itu taman baca dan nanti kegiatan-kegiatan seperti itu. Struktur kepengurusan ini TPM ini sebenarnya di bawah karang taruna atau pemuda-pemudi di dusun Jambon sini, yaitu RT 29 dan 30. Nah, di dalam perkumpulan ini ada beberapa divisi, yaitu yang pertama yang menyangkut pendidikan yaitu divisi Taman Baca Masyarakat, yaitu yang dikenal kalau di sini Teras Baca di Brukun. Terus divisi yang kedua yaitu ada divisi bank buku organik yang istilahnya kegiatan kita yang berkaitan dengan pupuk organik atau pemanfaatan daun-daun itu berada di RT 30. Kalau TPM kan berada di RT 29. Terus selanjutnya yaitu divisi yaitu Barkas. Barkas itu kepanjangannya itu Barisan Remaja Kebersihan Lingkungan Alam Sekitar. Nah, itu nanti kerjanya mereka yaitu mengambil donasi-donasi barang bekas dari rumah-rumah warga yang di sini. Terus yang berada di TPM itu masih ada kita seksi, yaitu seksi dalam TPM itu ada 3 kalau nggak salah, yaitu seksi kegiatan, terus sosial media sama kreativitas. Untuk buku-buku yaitu kita selain dari proposal kita juga menawarkan kepada masyarakat jika masyarakat memiliki koleksi buku yang sudah tidak terpakai, kami mohon kepada masyarakat untuk mendonasikan bukunya ke TPM di Brukun ini. Terus untuk selanjutnya yaitu kita juga banyak relawan-relawan seperti itu yang mengisi atau kadang berkegiatan dengan kami. Mereka juga sering kami ajak atau kami suruh untuk mendonasikan buku baik dari mereka sendiri atau baik dari teman-temannya. Selain itu juga kita mencari dari media sosial, yaitu istilahnya bahwa TPM kita itu butuh buku. Nah, di sosial media itu biasanya banyak tanggapan, yaitu melalui inbox itu banyak dari teman-teman komunitas Surabaya maupun Jakarta itu juga menyumbangkan bukunya ke sini.
Kalau sumber dana dari TPM ini yaitu karena kita juga non-profit, kita benar-benar mandiri. Kita ada sumber dana itu dengan kita membuat yaitu kaos yang berlogo TPM kami. Ya kemarin itu sudah laku banyak, hampir 100 kaos, yaitu menjadi sumber dana kami yang utama. Terus selain itu yaitu ada beberapa juga dari Barkas, yaitu karena mereka kan setiap bulannya ada masukan yaitu yang berupa donasi barang bekas dari rumah-rumah warga di sini. Ya nanti biasanya teman-teman Barkas ini juga menyumbangkan dana untuk taman baca. Kalau peminjaman buku di sini itu mudah sebenarnya. Semua orang bisa meminjam buku di sini dan bisa untuk dibawa pulang. Tapi untuk jumlah bukunya kita beri maksudnya ya beri maksimal itu 3 buku gitu. Jadi semua orang bisa minjam buku. Terus buku yang dipinjam yaitu sebanyak 3 buku, tapi kita juga istilahnya membuat tata tertib kalau bisa buku itu dikembalikan. Nah, walaupun nanti bukunya rusak atau kalau hilang juga nanti bilang hilang seperti itu. Jadi kita nggak banyak membatasi untuk istilahnya tata tertib dalam peminjaman buku. Jangka waktu sebenarnya 1 minggu, tapi kan banyak teman-teman itu yang kadang nego dengan pengelola di sini, yaitu kok hanya 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu. Ya kami juga tidak membatasi seperti itu. Monggo, yang penting buku dimanfaatkan dan bisa dipinjamkan. Kegiatan-kegiatannya kalau di awal itu kita cuma meminjamkan buku seperti itu, tapi terus seiring berjalannya waktu itu ada tambahan dari masyarakat, yaitu khususnya ibu-ibu, dimana kalau teras baca itu diadakan bimbingan belajar. Nah terus kita dari pengelola itu langsung menanggapi, kita mengadakan kegiatan belajar mengajar yaitu seminggu 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu malam setelah maghrib. Ternyata antusias anak-anaknya itu juga banyak, hampir 30-an anak yang ikut belajar di kegiatan bimbingan belajar di Taman Baca ini. Terus selanjutnya karena bimbingan belajar tadi untuk SD sampai SMP, lalu kita dari pengelola juga ingin merangkul yang anak-anak usia dini. Itu kita buat dengan kegiatan di hari Sabtu sore, yaitu program belajar sambil bermain, yaitu waktunya sore setelah asar sampai jam 5. Itu pengajarnya kalau di yang Sabtu ini dapat dikatakan kalau kita nyebutnya biasanya PAUD ya. PAUD itu yang mengajar adalah pemudi-pemudi di sini seperti itu. Terus ketika selain itu kita juga banyak acara sosialisasi tentang yang mengajak masyarakat. Misalkan kalau ibu-ibu ada parenting, terus yang remaja biasanya sosialisasi dengan Kespro, selesai produksi. Terus ketika ada teman-teman mahasiswa itu kebanyakan kalau di sini sudah banyak relawan ya dari UMY, dari UNJ, itu nanti kita juga banyak sosialisasi tentang keterampilan, terus tentang pemberdayaan seperti itu. Perubahan setelah adanya TBM ini yaitu kalau kalau sisi pandangan kami yaitu sebagai pengelola, yaitu masyarakat lebih aktif berkegiatan, maksudnya lebih berdaya, banyak kegiatan di saat ada TBM. Terus untuk khususnya untuk anak-anak, yaitu karena sebelumnya anaknya memang belum ada wadahnya, mereka cuma bermain. Sekarang ada di sini di TPM membaca buku, pinjam buku, terus ada bimbingan belajar. Terus nanti ketika ada teman-teman relawan, yaitu kita membuat kegiatan keterampilan atau dengan cara membuat keterampilan yang kita aplikasikan dari buku, aplikasi menjadi keterampilan. Terus untuk ibu-ibu, yaitu setelah ada
TBM ini, yaitu mereka merasa ada sebuah informasi atau pengetahuan tambahan, karena di TBM ini sering diadakan sosialisasi, baik itu pemberdayaan, terus kadang kita ibu-ibu dengan masak-memasak, terus ada juga tentang kesehatan, yaitu cek kesehatan seperti itu. Warga sekitar yaitu tanggapannya positif, terus di sini kepala desa dan RT juga mendukung, kader-kader PKK juga mendukung seperti itu. Kalau susah senangnya itu, kalau kami sebagai pengelola itu kebanyakan seneng ya, kalau kan banyak kegiatan, yaitu bisa mewadai semua masyarakat berkegiatan di TBM seperti itu. Terus kalau susahnya itu kadang ya cuma kita pengelola itu yang terlibat semakin sedikit, mungkin karena kesibukan teman-teman, karena TBM ini dikelola oleh pemuda-pemudi, mungkin ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk kerja atau bertugas yang lain. Itu biasanya cuma ada beberapa yang aktif ketika ada kegiatan, yaitu sekitar 3-4 gitu. Tapi di setiap kegiatan alhamdulillah kegiatannya itu berjalan sukses. Kalau dari diri saya pribadi, yaitu kenapa saya memilih mendirikan TBM dan mendukung teman-teman, kebetulan karena saya juga jurusan perpustakaan. Jadi ketika dulu saya sebagai mahasiswa itu aktifnya di kampus. Kalau setelah wisuda itu baru berpikir nanti saya pasti kembali ke masyarakat, kembali ke desa. Jadi dalam diri saya itu harus ada apa sih sumbangsinya saya di masyarakat nanti ketika saya sudah lulus dari kampus seperti itu. Keinginan kami ke depan yaitu sebagai pengelola itu juga masih banyak ya. Setiap kali berkegiatan kita juga ada evaluasi. Sebenarnya kita ada beberapa masyarakat yang belum kita gandeng, usah kita libatkan, seperti ketika bapak-bapak atau kelompok pertanian di sini. Nah itu kita belum bisa menggandeng mereka, karena kegiatan di sini baru yang banyak untuk anak-anak dan ibu-ibu dan remaja. Untuk selanjutnya yaitu tentang keberadaan TBM ini, kami berharap itu tidak hanya di Dusun Jambon, kami juga berharap di dusun-dusun tetangga atau di dusun-dusun yang ada di Desa Arusari khususnya itu juga ada TBM, karena kita juga menyadari yaitu keberadaan TBM ternyata menjadi semakin banyak kegiatan atau semakin banyak ilmu atau pengetahuan yang diberikan ke masyarakat seperti itu. Pesan atau kesan atau harapan saya yaitu bagi teman-teman, yaitu generasi muda ya, generasi muda itu kalau kita sudah berpendidikan tinggi, istilahnya kita sudah bersekolah di perguruan tinggi, pasti pandangan masyarakat itu terhadap kita itu tidak sepele, karena kita adalah mahasiswa seperti itu ya. Jika kita sudah dipandang mahasiswa di masyarakat, pasti masyarakat itu berharap kepada kita generasi itu bahwa nantinya setelah kita menimbang ilmu dari kampus itu kita bisa menerapkan atau bisa peduli, istilahnya peduli kepada masyarakat seperti itu.